Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami semua pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih mempelajari tema 5, kewirausahaan. Apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah Ananda sekalian menyimak video dari Ustadz, Ananda sekalian dapat mengetahui, dapat menentukan hambatan dan tantangan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video dari Ustadz, Ananda mampu untuk memahami apa itu SEA Games dan manfaat ekonomi dari pelaksanaan SEA Games. Oke anak soleh, cuma 2 saja tujuan pembelajaran kita. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan materi hambatan dan tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Kira-kira apa ya hambatan dan tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA? Kita lihat. Hambatan atau tantangan Indonesia menghadapi MEA. Yang pertama, tantangan di bidang perdagangan barang dan jasa. Ustaz sudah sampaikan sebelumnya bahwa arus perdagangan bebas maupun jasa ternyata bukan cuma menghasilkan keuntungan, tapi ada resikonya. Apa resikonya? Resikonya adalah selain Indonesia menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Jadi anak soleh, setelah dibanding-bandingkan antara ekspor dan impor, ternyata untuk saat ini masyarakat Indonesia masih suka atau doyan untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk dari negara lain. Apa buktinya? Buktinya bahwasanya lebih banyak rasio impornya daripada ekspor. Apa itu ekspor? Apa itu impor? Ekspor itu artinya keluar, mengirim barang dari dalam ke luar negeri, keluar daerah. Itu namanya ekspor, mengirim. Otomatis kita untung. Apa tuh impor? Impor itu artinya mendatangkan barang dari luar ke dalam. Jadi tantangan di bidang perdagangan barang dan jasa adalah selain kita mampu menjadi negara pengekspor, ternyata kita juga menjadi sasaran empuk untuk menjadi eksportir negara lain. Dalam kata lain, impornya kita lebih banyak daripada ekspor. Paham anak soleh? Insya Allah paham Ustaz. Apa itu ekspor? Apa itu impor? Ekspor mengirim barang dari dalam keluar. Ingat, ekspor itu mengirim. Ekspor mengirim. Kalau impor artinya mendatangkan. Mendatangkan berarti mendatangkan barang dari luar ke dalam. Kalau ditanya apa yang menguntungkan Ustadz, ekspor atau impor? Kalau ekspor, barangnya kita yang kita miliki, kita buat, kita jual, otomatis kita mendapatkan keuntungan. Sedangkan impor berarti kita mendatangkan barang. Ketika kita mendatangkan barang anak soleh, barang itu bukan barang produksi, tapi barang yang bisa habis, maka kita mengeluarkan uang untuk membelinya. Kecuali kita mengimpor barang produksi. Misalnya kita mengimpor alat-alat berat yang kita gunakan untuk membangun bangunan atau membuat jembatan, atau kita mengimpor bibit-bibit yang bisa kita tanam di Indonesia, itu boleh, tidak apa-apa.
Tapi kalau mengimpor barang, misalnya mengimpor pakaian, wah, otomatis pakaiannya kita gunakan. Dengan demikian, kita membeli dari luar, maka kita akan mengalami kerugian. Jadi untungan mana? Ekspor atau impor? Ekspor lebih menguntungkan karena mendatangkan devisa negara. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan di bidang investasi. Investasi itu artinya penanaman modal. Apa investasi? Penanaman modal. Pada sektor ini Indonesia terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena adanya eksploitasi. Wah, apa itu eksploitasi? Apa itu eksploitasi? Ustadz, aku baru dengar ini eksploitasi, Ustadz. Catat baik-baik. Eksploitasi adalah pengerukan atau pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Eksploitasi kebanyakan ada menyangkut tentang eksploitasi sumber daya alam berupa kekayaan alam Indonesia, di mana investor itu mengeruk atau mengambil sebanyak-banyaknya hasil kekayaan alam Indonesia, akan tetapi hanya memberikan bagian sedikit untuk Indonesia. Ustadz ulangi lagi ya. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi adalah pengerukan atau pendayagunaan sumber daya. Eksploitasi adalah pengerukan atau pendayagunaan sumber daya, entah itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan itu bisa mengakibatkan banyak hal. Eksploitasi berlebihan terhadap alam, mengeruk sumber daya alam, akan merusak alam. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya manusia, di mana jam kerjanya manusia dari 8 jam ditambah menjadi 10 jam setiap hari. Merugikan manusia karena tidak ada istirahat. Jadi eksploitasi boleh-boleh saja, asal jangan eksploitasi yang berlebihan. Ya. Mengapa eksploitasi terbilang merugikan Indonesia? Sebabnya Indonesia kurang memiliki aturan dan regulasi yang ketat, sehingga sektor-sektor real semisal pertambangan mudah dikelola negara asing. Padahal pemerintah memiliki kekuatan penuh untuk mencegah adanya eksploitasi alam yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing. Oke, Ustadz ulangi lagi. Eksploitasi adalah pengerukan atau pendayagunaan sumber daya. Oke. Apalagi tantangan yang ketiga? Tantangan yang ketiga adalah tantangan di bidang ketenaga kerjaan. Kenapa ketenaga kerjaan memiliki tantangan? Karena ternyata kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Apa hubungannya, Ustadz? Hubungannya adalah, ingat, masyarakat ekonomi ASEAN itu merupakan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN, di mana bukan cuma barang tetapi jasa juga bisa diimpor ke negara kita. Sehingga bisa jadi dosen-dosen kita nanti kalau dosen-dosennya berkualitas, maka maksudnya dosen-dosen manusia Indonesia kurang berkualitas, maka dosen-dosennya didatangkan dari negara lain. Kalau guru-gurunya di Indonesia kurang berkualitas, maka bisa jadi guru-guru dari negara lain didatangkan ke Indonesia. Demikian pula apabila produktivitas Indonesia kurang, misalnya perusahaan-perusahaan ingin melakukan produksi massal, tetapi
kualitas produksinya Indonesia masih kurang, maka akan didatangkan pekerja-pekerja dari luar negeri. Begitu ya Ustadz. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ingat anak soleh, yang kalian harus lakukan, kalian mungkin tidak memperjuangkan atau memperebutkan kemerdekaan. Akan tetapi kita mampu mempertahankan kemerdekaan. Hidup para pahlawan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengisi kemerdekaan, yaitu dengan belajar yang sebaik-baiknya. Ingat anak soleh, apabila kalian kurang berkualitas, maka kalian akan digantikan oleh orang-orang berkualitas di negara sana. Ingat, camkan itu baik-baik. Apalagi? Tantangan di bidang UMKM. Apa itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengapa menjadi tantangan? Karena menjadi salah satu sasaran dan fokus masyarakat ekonomi ASEAN dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN. Kenapa menjadi tantangan lagi nih anak soleh UMKM? Bahwa ternyata kualitas produk UKM, usaha kecil menengah Indonesia, belum memenuhi standar. Mulai dari pengepakan, kualitas bahan, kualitas hasil produksi, dan lain sebagainya. Masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga. Oleh sebab itu, anak soleh, kita harus menciptakan dan berusaha menjadi pengusaha-pengusaha yang kreatif dan memiliki inovasi-inovasi yang hebat di masa depan. Oke? Anak soleh, kita lanjut lagi. Pelajaran kita yang berikutnya adalah, apa itu SEA Games? SEA Games itu artinya South Asian Game. Games itu bisa berarti pertandingan atau olahraga, pertandingan. South Asian Games artinya pertandingan Asia Tenggara atau lomba di kawasan Asia Tenggara. Itu berarti bahwa pesertanya dari Asia Tenggara. Berapa tahun sekali SEA Games dilaksanakan, Ustadz? SEA Games itu dilaksanakan tiap 2 tahun sekali. Tiap 2 tahun sekali. Dalam SEA Games, penentuan cabang olahraga yang dipertandingkan diatur sesuai dengan SEA Games Federation Chapter and Rules. Tapi ternyata tuan rumah bisa saja menambah atau mengurangi cabang olahraga sesuai dengan keuntungan yang bisa didapat oleh tuan rumah. Ternyata tuan rumah juga memiliki hak. Haknya itu bisa menambah pertandingannya ataupun mengurangi pertandingannya. SEA Games itu artinya pertandingan olahraga yang diadakan di wilayah Asia Tenggara. Pesertanya adalah peserta dari Asia Tenggara. Ada berapa wilayah di ASEAN? Wilayah di ASEAN ada 10. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Brunei, dan lain-lain. Ada 10 negara. Oke, Mas Soleh. Kira-kira ini Ustadz, kita negara-negara Asia Tenggara, mereka menginginkan agar kemudian bisa menjadi tuan rumah. Mereka selalu menginginkan untuk jadi tuan rumah. Padahal repot sekali menjadi tuan rumah. Kita harus menyediakan fasilitas olahraganya, kita harus menyediakan fasilitas penginapannya, dan lain sebagainya. Saya mau bertanya ini Ustaz, apa keuntungan dari mengikuti acara SEA Games ini? Wah, ternyata keuntungan menjadi keuntungan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata ada banyak. Nah, 3 diantaranya adalah, yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja. Wah, seperti yang Ustadz sampaikan, bahwa ternyata harus dibutuhkan pembangunan massal, pembangunan sarana dan prasarana olahraga,
fasilitas olahraga, tempat menginap, dan lain sebagainya. Untuk membangun itu otomatis diperlukan banyak orang, sehingga banyak kesempatan kerja. Kemudian apalagi? Menambah devisa negara. Kenapa menambah devisa atau pemasukan negara? Devisa itu sama artinya dengan pemasukan. Sumber pemasukan namanya devisa. Menambah sumber pemasukan negara. Kenapa bisa? Karena turis-turis asing, orang-orang luar akan datang ke Indonesia. Otomatis mereka bayar tempat penginapan, bayar tiket pesawat, dan lain sebagainya. Di mana uangnya itu masuk menjadi milik negara, menambah pendapatan negara. Apalagi? Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan nasional dan perorangan. Kita tidak pungkiri bahwa ketika orang-orang ramai bermunculan, maka di situ pula terdapat pusat-pusat keramaian, pusat-pusat pasar, sehingga orang-orang bisa meningkatkan pendapatan perorangan. Dan ketika pendapatan perorangan semakin tinggi, maka mereka membayar pajak kepada pemerintah, sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Oke? Jadi pengaruh SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja, menambah devisa, dan terakhir, meningkatkan pendapatan nasional dan perorangan. Oke? Anak soleh? Tugas yang pertama, tuliskan 4 tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan eksploitasi dan apa kepanjangan dari UMKM? Ustaz tadi sudah jelaskan. Yang ketiga, mengapa UMKM harus dikembangkan? Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Yang kelima, apa keuntungan ekonomi dari SEA Games? Oke? Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.